Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, perhatikan kedua gambar berikut ini. Oke, ini gambar pempek kapal selam dan pempek lenggang. Jadi kepingin makan ya. Nah, kedua jenis makanan ini terdiri dari bahan yang sama, tetapi cara pembuatannya yang berbeda. Apa hubungannya dengan matematika? Yuk kita simak video pembelajaran ini. Video kali ini kita mempelajari tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan gabungan dari beberapa fungsi yang menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi dinotasikan dengan menggunakan huruf dan simbol bundaran. Fungsi baru yang bisa terbentuk dari fx dan gx yaitu fungsi f bundaran g dan g bundaran f. Sebagai ilustrasi konsep fungsi komposisi seperti gambar berikut. Terlihat bahwa fungsi gx dimasukkan ke dalam fungsi fx sehingga menghasilkan fungsi f bundaran g. Nah, kita kembali ke pempek kapal selam dan pempek lenggang tadi. Pempek kapal selam dibuat dengan cara memasukkan telur ke dalam adonan pempek. Nah, dimisalkan f bundaran g. Sedangkan pempek lenggang dibuat dengan cara memasukkan pempek ke dalam telur. Dimisalkan g bundaran f. Untuk memahaminya, mari kita coba menyelesaikan contoh soal berikut. Contoh 1. Jika fx sama dengan 2x ditambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 1, maka untuk f bundaran g itu sama dengan fgx, yang berarti g dimasukkan ke dalam f. Maka setiap x pada fx kita ganti gx sehingga 2 dikali gx ditambah 3. Kemudian gx kita ganti x kuadrat kurang 1. Maka 2 dikali x kuadrat kurang 1 ditambah 3. Selanjutnya 2-nya kita kalikan ke dalam menjadi 2x kuadrat kurang 2 tambah 3. Jadi fungsi komposisi f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Untuk g bundaran f itu sama dengan g fx, yang berarti f dimasukkan ke g, maka fungsi f yang diselesaikan terlebih dahulu. Maka setiap x pada gx kita ganti fx sehingga fx kuadrat dikurang 1. Kemudian fx kita ganti 2x tambah 3 sehingga 2x tambah 3 kuadrat dikurang 1. Selanjutnya 2x tambah 3 dikuadratkan menghasilkan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 dan kurang 1. Jadi fungsi komposisi g bundaran fx itu sama dengan 4x kuadrat tambah 12x tambah 8. Perhatikan bahwa f bundaran g itu tidak sama dengan g bundaran f. Sehingga pada fungsi komposisi tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian kita menentukan nilai fungsi komposisi. Untuk menentukan nilai g bundaran f min 3, maka setiap x pada fungsi g bundaran f diganti dengan min 3. Sehingga 4 dikali min 3 kuadrat ditambah 12 dikali min 3 ditambah 8, hasilnya 8. Paham ya? Sekarang contoh yang kedua. Jika fx sama dengan 2x ditambah 3, gx sama dengan x kuadrat kurang 1, dan hx sama dengan 1 dikurang 2x, jadi fx dan gx sama dengan contoh yang tadi. Di sini ibu menambahkan fungsi hx ya. Maka untuk g bundaran h itu sama denganghx, yang berarti h dimasukkan ke g. Ingat, jika fungsinya gx, maka x kuadrat kurang 1. Jika fungsinya gp, maka p kuadrat kurang 1.
Begitu juga dengan GK dan GZ. Maka untuk fungsi G Hx, maka Hx kuadrat kurang 1. Kemudian Hx kita ganti dengan 1 dikurang 2x, sehingga 1 dikurang 2x kuadrat kurang 1. Selanjutnya, 1 dikurang 2x dikuadratkan menghasilkan 1 dikurang 4x tambah 4x kuadrat dan dikurang 1. Lalu kita buka kurungnya dan disusun sesuai dengan derajatnya. Sehingga fungsi komposisi G bundaran H itu sama dengan 4x kuadrat dikurang 4x. Sekarang kita coba komposisi dari 3 fungsi, yaitu f, g, dan h. Untuk f bundaran G bundaran H itu sama dengan f, G bundaran H. Maka kita selesaikan dahulu yang G bundaran H. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi f. Maka 2 dikali G bundaran Hx tambah 3. Karena fx sama dengan 2x ditambah 3. Sebelumnya kita telah menyelesaikan fungsi komposisi G bundaran H, yaitu 4x kuadrat kurang 4x. Maka kita substitusi menjadi 2 dikali 4x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Kemudian 2 kita kalikan ke dalam menjadi 8x kuadrat dikurang 8x tambah 3. Inilah hasil komposisi f, G bundaran H. Selanjutnya dengan cara yang berbeda, yaitu f bundaran G bundaran H. Itu sama dengan f bundaran G Hx. Perhatikan tanda kurungnya ya. Nah, maka kita selesaikan dahulu yang f bundaran G. Kemudian Hx dimasukkan ke dalam fungsi f bundaran G. Pada contoh pertama, udah kita dapat fungsi f bundaran G, yaitu 2x kuadrat tambah 1. Maka x-nya kita ganti dengan Hx, selanjutnya Hx diganti dengan 1 dikurang 2x. Terus 1 dikurang 2x dikuadratkan, hasilnya 1 dikurang 4x ditambah 4x kuadrat. Terus 2-nya dikalikan ke dalam menjadi 2 dikurang 8x tambah 8x kuadrat tambah 1. Selanjutnya kita susun sesuai dengan derajatnya. Dan hasilnya 8x kuadrat dikurang 8x tambah 3. Kalian perhatikan penyelesaian B dan C sama ya. Maka pada komposisi 3 fungsi berlaku sifat asosiatif. Contoh yang ketiga. Suatu pemetaan fungsi f dengan G bundaran f sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 5 dan Gx sama dengan 2x tambah 3, tentukan fungsi fx. Alternatif penyelesaian. G bundaran f menjadi G fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Perhatikan, jika contoh 1 dan contoh 2 kita mencari fungsi komposisi. Nah, contoh 3 ini fungsi komposisinya diberikan dan yang dicari itu fungsi yang di dalam. Maka x pada gx kita ganti fx menjadi 2 dikali fx tambah 3 sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Kemudian kedua ruas kita kurang 3 menjadi 2 dikali fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 5 dikurang 3. Terus 5 dikurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya kedua ruas kita bagi 2. Terakhir kita sederhanakan, hasilnya fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Oke, kita sudah belajar menentukan fungsi komposisi, menentukan nilai fungsi komposisi, menentukan fungsi yang di dalam. Nah, yang terakhir kita belajar menentukan fungsi yang di luar. Pada contoh 4. Suatu pemetaan fungsi G dengan G bundaran F sama dengan 4x kuadrat tambah 20x tambah 23. Dan Fx sama dengan 2x tambah 5. Tentukan fungsi Gx. Alternatif penyelesaian. G bundaran F itu sama dengan 4x kuadrat tambah 20x tambah 23. Maka Fx di dalam Gx. Kemudian Fx diganti dengan 2x tambah 5. Nah, kita misalkan 2x tambah 5 sama dengan M,
maka X sama dengan M dikurang 5 per 2. Terus setiap X kita ganti dengan M dikurang 5 per 2. Maka GM sama dengan 4 dikali M dikurang 5 per 2 kuadrat tambah 20 dikali M dikurang 5 per 2 tambah 23. Terus kita kuadratkan M dikurang 5 per 2. Menjadi M kuadrat dikurang 10M ditambah 25 per 4. Selanjutnya kita sederhanakan dengan dibagi 4. Jadi GM sama dengan M kuadrat dikurang 10M ditambah 25. Kemudian ini dibagi 2. Jadi 10 dikali M dikurang 2 tambah 23. Terus 10 dikalikan ke dalam. Kemudian disederhanakan menjadi GM sama dengan M kuadrat, 10M-nya habis, dan 25 dikurang 50 ditambah 23 sama dengan min 2. Terakhir, kita ganti M dengan X. Jadi GX sama dengan X kuadrat dikurang 2. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kerjakan latihan berikut. Jika ada yang mau ditanyakan silakan WA Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.